Saat itu, impian kami bangun. Erat dan bersenyawa. Menghadirkan cinta. Saat itu, kami mudah menyapa, membalas senyum tanpa ragu, menawarkan kepuasan, menciptakan kebersamaan. Dan saat itu, semua porak-poranda. Hampa, putus asa, berderai-derai. Kami sendiri, ada jarak antara kita. Kami, kalian, tak lagi tegur sapa. Janji terkikis, harapan menipis. Kami, kalian, bersama terpuruk. Tapi saat ini bukan waktunya meratapi masa lalu. Mari bangkit. Mari bergerak. Mari bersinergi. Kita semua pejuang. Kita bukan pecundang. Kita cintai tradisi. Berdamai dengan teknologi. Melakukan terobosan. Mengembangkan kemampuan. Memperluas wawasan. Memperbaiki kesejahteraan sekitar kita. Kini saatnya kalian mendengar. Kalian melihat. Kalian merasakan. Karena dukungan kalian berarti. Bangga buatan Indonesia. Beli produk dalam negeri. Beli satu, tunggu 1000. Wujudkan masa depan lebih baik. Mari bangkit. Bergerak bersama. Jadilah pahlawan bangsa dengan membeli produk dalam negeri. Kepulauan Bangka Belitung. Menebar pesona dari setiap sudutnya. Keragaman pulau dan hamparan garis laut membentuk khasanah keindahan. Memanggil jiwa untuk bertualang. Menelusuri jejak sejarahnya.
berjuta asa dengan segala potensinya. Keunikan geosite memukau logika. Keberadaan danau menampilkan keelokannya. Air, tanah, dan langit melepas dahaga semua mata yang melihat. Kekayaan budaya menjadi inspirasi. Memberi energi untuk terus gali potensi. Geliat terampil tangan-tangan penuh arti. Dari tradisi mencipta kreasi. Hasil karsa yang tak pernah berhenti. Membawa semangat denyut ekonomi. Ragam selera berbuah aspirasi. Terlahirnya berbagai rupa kulinari. Tak terbatas rasa yang sudah tercipta. Dengan menjaga budaya sebagai pembeda. Manja lidah menjadi komoditi. Kenangan indah mengundang hadir kembali. Alam menyediakan limpahan harta. Mengundang jiwa untuk berkarya dan tetap terus menjaga. Meramu kreativitas demi hasil karsa. Menjaga roda kehidupan tanpa menghapus identitas. Membawa jati diri menembus tapal batas. Kepulauan Bangka Belitung. Hubungan manusia mencetus harmoni bineka. Alam, budaya, dan potensinya melengkapi sinar cahayanya. Keragaman tak memecah kehangatan. Menerbitkan cahaya kehidupan berbalut asa. Demi rasa bangga buatan Indonesia.
mendengarkan pemaparan materi dari Shopee Indonesia. Dimohon kepada Bapak Ibu yang sudah mengambil air minumnya bisa menempati tempat duduknya kembali. Karena sesaat lagi kita akan melanjutkan ke sesi pemaparan materi. Silakan Bapak Ibu ditempati kembali tempat duduknya. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum semuanya duduk, belum kita lanjutin nih acaranya nih. Karena selanjutnya ada pemaparan materi dari Shopee Indonesia yang akan diisi oleh Ibu Harsy Anissa. Boleh tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu buat Ibu Harsy Anissa. Ibu Anissa boleh, oh mau di atas atau mau di bawah aja, mau berdiri aja? Bebas, boleh. Nanti akan dimoderatori oleh Bapak Frista Kurniawan. Boleh tepuk tangan untuk Pak Frista, teman-teman semua. Bapak Ibu mohon izin, sebelum mulai saya mau kita samakan persepsi dulu nih. Biar gampang manggilnya. Kalau saya panggil UMKM, ada jawabannya nggak kira-kira? Apa? Naik kelas. Sepakati, kalau saya panggil UMKM jawabnya apa? UMKM. Mohon izin, ini dari Makassar semua atau ada beda kota? Baros, berarti saya sapanya Sulawesi Selatan ya. Jadi kalau saya sapa UMKM jawabnya apa? Setelah itu saya sapa Sulawesi Selatan, jawabnya apa? Siap. Ada yang lain? Doanya ada yang lain? Sukses ya. Kita sukses berkah, ditambahin berkah nih. Kita coba UMKM Sulawesi Selatan. Amin, tepuk tangan dulu dong. Sudah siap Ibu? Silakan kepada waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Tapi banyakkan ibu-ibu di sini ya. Ini sudah semua ngambil snacknya? Kalau masih ada yang belum selesai, mohon segera kembali ke tempat duduk masing-masing. Di sini sudah ada narasumber kita di atas. Baik, pertama-tama perkenalkan nama saya Firsta Widya Aziz Kurniawan dari Kementerian Perdagangan, Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Negeri. Saya selaku moderator di sini akan memandu jalannya materi paparan oleh Shopee Indonesia. Di atas bersama saya sih sudah ada Mbak Harsy Anissa atau sapaan akrabnya Kak Aci. Ini Kak Aci langganan nih kalau misalkan Kementerian Perdagangan bikin kegiatan BIMTEK online nih selalu Kak Aci. Karena memang Shopee itu termasuk marketplace yang rame juga di Indonesia Kak Aci ya. Gitu. Yang orange dan yang hijau ya. Uber-uberan tuh berdua ya. Oke. Tapi sebelumnya Kak Aci ya. Ini kan memang untuk belanja online ini kan memang sangat digemari oleh masyarakat ya. Bahkan kita semua nih, saya pribadi pun juga kalau lagi males beli barang gitu kan, ya udahlah buka handphone aja gitu, buka handphone cari-cari barang, ada harganya mau cocok beli. Bisa same day atau besok dikirim udah sampai barangnya, enak banget gitu kan. Itu dari segi konsumen. Tapi kalau dari sisi UMKM kadang-kadang gini Kak Aci, agak tricky juga kalau misalkan kita mau ningkatin penjualan barang kita di online gitu. Satu sisi terkait itu seperti apa gitu kan.
barang kita itu bisa maksudnya muncul terus di landing page-nya marketplace gitu kan. Itu gimana caranya? Kadang-kadang karena mereka itu nggak tahu tips and tricksnya, akhirnya mutung gitu. Udahlah susah jualan di online gitu kan. Putus asa ya Udahlah Mas ya. balik lagi aja ke konvensional gitu. Nah ini yang kami harapkan juga nanti bisa disampaikan oleh Aci buat teman-teman UMKM. Kedepannya gimana caranya biar mereka ini sukses untuk bisa jualan di marketplace. Silakan Aci. Oke, saya izin turun aja ya Mas Firsta ya. Silakan. Turun ke bawah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar apa Kareba? Aduh, saya kayak langsung diserang. Oke, semangat, terima kasih banyak. Mungkin izin perkenalan lagi, nama saya Aci. Saya dari tim pengembangan UMKM Shopee Indonesia. Saya hari ini tidak sendiri, ada tim saya, Mas Fikron. Ini mungkin mudah-mudahan kehadiran kami bisa membantu Bapak Ibu semua di sini produknya untuk bisa berjualan online di Shopee. Ya, mungkin saya terlebih dahulu pengen tanya nih sama Bapak Ibu, ada yang sudah berjualan online di Shopee belum? Coba tunjuk tangan. Banyak. Oke, banyak. Tapi kayaknya banyak yang belum. Coba yang belum jualan Shopee. Oke, lebih banyak. Yang sudah belanja online di Shopee? Aduh, Ibu ini UMKM-nya kaya-kaya, ini Bu kayaknya Bu lebih suka menghamburkan uang nih ya, jangan dong ya. Oke, mudah-mudahan kehadiran Aci hari ini tidak membuat ibu-ibu semakin suka belanja banget ya, tapi sayang soalnya produknya Bapak Ibu tuh bagus-bagus. Jadi mudah-mudahan bisa dimaksimalkan potensinya ya. Nah, hari ini mungkin tadi yang seperti disounding oleh Mas Firsta ya, jadi di Shopee Marketplace ini kan sangat-sangat meningkat gitu ya untuk penggunaannya. Terus mungkin Bapak Ibu sudah pernah mencoba juga untuk jualan online di Shopee. Mungkin ada yang sudah berhasil besar gitu, tapi ada juga yang belum. Ada yang sudah mencoba tapi kok mampet nih ya, kok nggak bisa-bisa ini Mbak Aci, gimana caranya ya? Apa sih trik-triknya gitu ya? Nah mungkin nanti Aci juga akan sedikit sharing-sharing ya tentang gimana sih potensi berjualan online di Shopee. Kenapa Bapak Ibu harus mencoba ya untuk berjualan online di Shopee di e-commerce? Ya, kemudian apa saja sih yang harus dipersiapkan sebelum berjualan online ya, sama nanti ada sedikit praktek untuk gimana caranya membuka toko online di Shopee. Kalau akun kan pasti udah punya semua ya. Punya gitu. Tapi kalau toko ya, toko itu sebenarnya cara membuatnya semudah kalau Bapak Ibu bikin akun di Shopee. Kalau bikin akun kan cuma pakai nomor handphone aja ya. Nanti untuk bikin tokonya pun juga sama, hanya tinggal upload produk. Oke, nah mungkin next. Nyampe nggak? Oke, nyampe. Oke, ini dalam judulnya adalah lokal mengglobal bersama Shopee. Jadi di sini Shopee mengharapkan tidak untuk teman-teman UMKM yang ada di Indonesia dimanapun berada, kita memberikan peluang yang sama untuk bisa bertumbuh di Shopee. Kemudian kok nyangkut? Oh udah, oke. Nah oke, next. Nah kalau saya mau tanya nih, kalau tadi kan Mas Firsa udah sempat jelasin pengalamannya kalau enaknya sebagai pembeli ya. Nah mungkin saya pengen tanya dong, kalau Bapak Ibu nih ada yang sudah berjualan online di Shopee kan, enaknya jualan online di e-commerce itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Udah apa? Udah, terus apa lagi? Jangkauan lebih luas, terus apa lagi? Nggak ada yang ngutang, itu betul. Dijamin produk kita dibayar ya, itu satu. Oke, apa lagi? Subsidi ongkir, betul. Ya, jadi
kenapa Bapak Ibu harus mencoba jualan online? Yang pertama kalau kita lihat bahwa sekarang ini kan teman-teman milenial ini sudah merajai populasi di Indonesia, yang mana mereka itu pasti banyak banget paham dengan teknologi. Salah satunya juga menggunakan teknologi. Dari situ mereka-mereka ini adalah salah satu target utama kita ya bagi UMKM untuk bisa menjadikan mereka salah satu calon customer. Terus Mbak, tapi kan ini barang-barangnya buat orang tua nih. Jangan salah, misalnya nih barangnya untuk mama saya ya. Mama saya kan nggak mungkin nih pakai Shopee ya, karena dia gaptek gitu, cuma scroll aja. Nah biasanya anak-anak milenial lah yang menggunakannya gitu. Nah benar tadi kalau yang seperti tadi pengalamannya Mas Firsa, enaknya kalau e-commerce ini apa sih? Satu, aman, cepat ya. Penggunaan e-commerce gitu daripada mungkin dengan sosial media yang kita belum tahu security-nya seperti apa. Lalu untuk kita jualan online di e-commerce pun juga sama. Satu, kenapa harus jualan online di e-commerce? Karena membuka banyak peluang ya. Mungkin yang tadinya Bapak Ibu secara offline sudah besar, tapi bisa jadi yang beli di belanja di toko kita mungkin hanya tetangga kiri kanan atau keluarga-keluarga dekat, itu saja ya. Dengan mulai berjualan online salah satunya di e-commerce ya, produknya Bapak Ibu tidak hanya diketahui oleh orang-orang sekitar, tidak hanya diketahui oleh teman-teman yang ada di Makassar, tapi mungkin lebih luas nantinya ya, di Sulawesi, di Jawa, sampai nanti di Indonesia. Oke. Kemudian boleh next lagi. Ya, oke. Nah, sebentar. Oke, tadi kecepatan. Oke, nggak apa-apa. aman. Nggak nyampe ini, maaf ya Bapak Ibu. Nah, oke, Mbak Aci, saya nih udah punya juga sosial media, misalnya di Instagram atau di WhatsApp atau mungkin di Facebook. Saya udah gede kok Mbak, kenapa saya harus jualan lagi di e-commerce? Saya harus coba lagi di Shopee gitu. Nah, hal positif banget kalau Bapak Ibu sudah punya toko di sosial media ya, di Instagram, di Facebook ya atau sejenisnya, itu bagus dan teruskan. Ya, tapi bedanya apa sih kalau jualan online di sosial media dengan di Shopee gitu salah satunya? Ya, kalau di Shopee ini kan mungkin yang seperti Bapak Ibu tahu, kita pun punya sistem yang satu jauh lebih aman, yang kedua punya sistem payment gitu. Bapak Ibu juga tinggal ngikutin alurnya saja ya, akan lebih aman dari sisi pembeli maupun penjual gitu. Sedangkan kalau di sosial media, balik lagi fungsi sosial media itu adalah mempromosikan ya. Dia masih belum ada sistem untuk paymentnya ya, pembayarannya, kemudian logistiknya juga kita masih sendiri. Nanti kalau ada human error atau tiba-tiba di ghosting sama customer ya, tiba-tiba customer yang ngutang misalnya tadi. Nah, itu yang agak susahnya. Tapi sosial media ini dengan e-commerce pun juga justru malah bisa combine ya, atau dikolaborasikan ya, jualannya misalnya di marketplace, sosial medianya untuk promosinya, atau sosial medianya sudah besar banget ya. Nah, e-commerce ini jadi salah satu untuk menjaring pembeli baru gitu. Jadi banyak pasti di Bapak Ibu pun juga pasti nanya, ada Shopee-nya nggak ya? Itu pembeli-pembeli baru kan kadang mereka belum trust-nya ya dengan toko kita nih kalau di sosial media. Nah, dengan kita berjual itu menunjukkan saling keterpercayaan gitu antara Bapak Ibu dengan calon pembeli. Oke, next lagi. Oke, itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu mungkin ada yang nanya-nanya, Shopee ini apa sih ya, perusahaan apa sih? Jadi kita ini adalah bagian dari grup. Si grup ini adalah salah satu perusahaan internet yang cukup maju ya, yang mana si grup ini punya 3 lini bisnis. Yang pertama itu dari sisi digital entertainment atau game-gamean, itu ada Garena.
Kemudian dari sisi e-commerce-nya kita ada Shopee, sama digital payment service kita ada SeaMoney. Next. Oke, nah lalu Mbak Aci, apa saja sih yang Shopee ini bisa lakukan untuk membantu teman-teman UMKM yang ada di Makassar? Nah, kita Shopee ini punya program yang namanya Kampus UMKM Shopee Ekspor. Mungkin ada yang pernah mampir nggak ke Kampus UMKM Shopee? Kita ada di Jalan Petarani ya. Pernah? Siapa yang sudah pernah? Wah, banyak. Terima kasih. Oke, mungkin yang belum tahu kampus Shopee ini apa ya. Jadi kampus Shopee ini adalah salah satu program edukasinya Shopee yang mana kita memberikan edukasi kepada teman-teman UMKM tanpa terkecuali. Gitu, yang mana di sini tidak hanya kita kasih edukasi, tapi kita adakan juga program maintain. Maintain ini adalah nih seperti hari ini Bapak Ibu yang sudah hadir bersama Shopee, biasanya nanti akan kita masukkan ke dalam WhatsApp group, dan Bapak Ibu tidak akan kita tinggalkan, akan kita sayang-sayang ya. Jadi di WA group itu nanti segala pertanyaan, kesulitannya Bapak Ibu itu apa, nanti akan dibantu oleh tim Shopee ya. Hari ini belajarnya masih cuman buka toko aja nih, tapi nanti di next jadwal ya, di jadwal selanjutnya nanti Shopee akan mengundang kembali Bapak Ibu untuk mengikuti materi-materi yang lebih update lagi, tapi secara online ya. Nah, Shopee ini ada di fasilitasnya ada apa aja sih tadi secara edukasi. Kemudian kalau nanti coba mampir ya ke kampus UMKM, kita ada untuk foto studio juga, sama ruangan live streaming. Nah, live streaming ini pun lagi sering hype juga ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mungkin di rumahnya bingung ya mau setting-setting gimana, atau mungkin keberisikan ya karena ada orang yang lalu lalang, silakan mampir ke kampus UMKM Shopee, bisa digunakan semuanya secara gratis. Ya. Oke. Next, nah ini salah satu fitur ya, support Shopee untuk mendukung teman UMKM ya, salah satunya dengan live streaming. Live streaming ini adalah fitur yang lagi sering digunakan untuk bisa Bapak Ibu lebih bisa interaksi dengan para customer. Nah, enaknya apa kalau pakai live streaming atau Shopee Live? Ya, satu di sini kenapa Aci mengajak Bapak Ibu untuk ayo dong lebih bisa interaktif dengan teman-teman calon pembeli. Kenapa? Karena satu, dengan live streaming atau Shopee Live ini, customer itu langsung interaksi, mau nanya apa, mereka bisa langsung melihat, mau nanya barang A, Bapak Ibu bisa langsung nunjukin, oh barang A ini seperti ini loh bentuknya, ada warna A, B, C, D, F, G gitu misalnya. Ya, kemudian Bapak Ibu juga bisa ningkatin branding toko. Ya, misalnya Bapak Ibu makanan gitu untuk anak muda, biasanya juga semakin meyakinkan bahwa oh ini juga asik, tokonya juga sangat friendly gitu. Dari situ biasanya numbuhin kepercayaan bahwa oh iya, saya kalau belanja di tempatnya Bapak Ibu itu akan lebih terlayani nih karena sellernya ramah. Kemudian next. Nah, kalau tadi Shopee Live itu live streaming. Bedanya apa dengan Shopee Video? Kalau Shopee Live itu kan kita harus live saat itu juga. Ya, jadi ini dua fitur yang lagi banyak meningkatkan transaksinya teman-teman seller di Shopee. Ya, nah ini bedanya kalau konten video ini. Next, boleh? Nah, video ini biasanya kalau tim Shopee selalu menyarankan teman-teman UMKM supaya bisa video terhadapnya, ya, entah reviewnya, entah cara pemakaiannya, entah lebihan dan keunggulan apa saja. Ya, kelebihan dan keunggulannya tuh apa saja sih? Ya, apalagi kalau sekarang ketika orang mencari barang, ya kadang tuh sering kan muncul, mungkin Bapak Ibu udah sering belanja ya, suka muncul kan video-video rekomendasi.
ya video rekomendasi terhadap suatu barang. Nah dari situ biasanya orang-orang kan lebih seneng melihat video dulu karena sekalian kayak di review nih barangnya gitu. Jadi makanya nanti coba kita belajar juga untuk cara bikin upload si video ini. Ya kenapa untungnya kenapa sih? Satu, exposure juga karena muncul duluan tuh videonya gitu. Baru nanti setelah videonya muncul, setelah videonya play, baru nanti dia muncul rekomendasi produk kita gitu. Kemudian menambah jumlah sebelah dulu. Oke, biasanya nambah jumlah pengikut juga ya. Kemudian enaknya biasanya kebanyakan juga orang-orang sekarang belanja di toko itu melihat dari dan cek. Oke, biasanya karena cek. Oke. Agak naik sedikit turun 1 oktav, nggak apa-apa. Oke, nah biasanya adalah karena suka disupport voucher juga gitu sama Shopee atau bahkan dari kita pun juga buat promo yang menarik bisa pakai voucher ya kalau belanja dari Shopee Video. Mungkin nanti Bapak Ibu boleh coba juga iseng kalau mau belanja ya, lihat dari Shopee Video kemudian bisa pakai vouchernya. Itu lumayan besar, ada support juga dari Shopee di situ. Gitu ya. Kemudian next. Nah, ini salah satu gong atau program yang lagi Shopee galakin banget atau lagi nge-push banget untuk teman-teman UMKM itu bisa join di program ini. Namanya program ekspor Shopee ya. Program ekspor Shopee ini adalah oke, bisa. Nah, jadi program ekspor Shopee di sini adalah Shopee membuka peluang untuk teman-teman UMKM tanpa terkecuali untuk bisa mengekspor barangnya dari Indonesia ke negara yang ada Shopee-nya. Ya, jadi sistemnya adalah dari Shopee Indonesia ke Shopee yang ada di beberapa negara. Saya mau tanya di sini ada yang sudah ekspor? Sudah? Malu biasanya, nggak mau sombong. Atau ada yang lagi on the way menuju ekspor? Amin. Mau banget produknya bisa ekspor? Mau ya. Nah, jadi nggak perlu. Mungkin kalau selama ini dibayangkan Bapak Ibu, aduh saya mau ekspor, tapi ekspor pasti susah. Aduh, beginilah harus aturannya daftar ini, daftar itu, belum lagi biaya ini, biaya itu. Ya, itu sangat mungkin susah ya, atau bahkan kadang-kadang Bapak Ibu sudahlah saya sudah malas gitu. Jadi tidak jadi untuk ekspornya. Nah, enaknya kalau ekspor di Shopee ini adalah Bapak Ibu PR-nya adalah satu, hanya meningkatkan performance di Shopee saja dulu. Itu ya, performance dulu, nanti biasanya kita review. Kalau performanya bagus dan sudah memenuhi kriteria Shopee, biasanya nanti akan kita undang untuk bisa masuk ke dalam program ekspor Shopee. Yang mana nanti kalau sudah terdaftar, sudah masuk ke program ekspor, barangnya Bapak Ibu ini akan muncul di beberapa negara yang ada Shopee-nya, misalnya di Malaysia, di Singapura, ya. Jadi ekspornya ini udah ke Asia Timur, Asia Tenggara, sama Amerika Latin. Tapi biasanya kita sesuaikan juga dengan kebijakan dari negara yang mau diekspor. Karena ada juga negara yang mungkin Bapak Ibu jualannya craft, tapi ada juga negara yang memang tidak memperbolehkan craft gitu ya. Agak lucu sih, tapi memang itu kenyataannya gitu. Tapi ada juga yang makanan yang terlihatnya mungkin sulit, tapi justru punya peluang yang besar gitu. Karena jujur untuk makanan sendiri, untuk ekspor UMKM di Shopee kebetulan nih banyak yang sambel. Ada yang sambel-sambel, keripik-keripik gitu. Yang penting selama masa kadaluarsanya itu agak lebih lama gitu. Dan enaknya program Shopee ekspor ini apa? Satu, Bapak Ibu free
tidak perlu biaya apapun untuk daftar, nggak perlu untuk logistik daftar ini itu tuh nggak perlu sama sekali. Ya daftarnya hanya nanti daftar di Shopee aja sih. Gitu, cuman biaya ini tuh nggak perlu. Kemudian nanti pengirimannya ya Bapak Ibu cuman perlu kirim ke gudang Shopee. Ya kirim ke gudang Shopee, nanti Shopee yang akan meneruskan produknya Bapak Ibu itu ke lokasi negara tujuan gitu. Jadi sangat simpel ya Bapak Ibu, nggak perlu ngirim-ngirim lain-lain lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk translate pun ya Bapak Ibu nanti produk yang ada di Shopee pun juga secara otomatis translate sesuai dengan bahasa di negara tersebut. Biasanya sih bahasa Inggris ya. Jadi nanti paling ketika Bapak Ibu performance-nya udah dilihat terus oke, kita review lagi untuk deskripsinya, ya kata-kata di tokonya, di produknya untuk bisa kita translatekan. Makanya kalau bisa jangan pakai bahasa yang bahasa daerah banget gitu ya, karena nanti kami pusing nih apa ini bahasa Indonesianya gitu ya. Jadi pakai bahasa Indonesia yang cukup lah gitu. Kemudian untuk proses juga sama yang tadi saya bilang ya, itu nanti cukup masuk ke gudang Shopee, kemudian nanti kirim ke luar negeri. Uang pun juga enaknya kalau sekarang kan Bapak Ibu barang, kemudian uangnya itu baru bisa kita ambil kalau order sudah selesai. Ya kalau diekspor gimana Mbak Acil? Madong nunggunya bisa 1 minggu, 2 minggu gitu ya. Enggak gitu ya, tapi kalau ekspor ini enaknya adalah ketika nanti Bapak Ibu kirim barangnya ke gudang Shopee, saat itu juga uangnya Bapak Ibu sudah bisa cair masuk ke dalam penghasilanku gitu ya. Jadi mungkin bisa ya berapa hari lah setelah barang itu sampai ke gudang Shopee gitu, jauh lebih cepat, nggak perlu sampai berminggu-minggu. Nah tadi sekelas info tentang beberapa potensi yang ada di Shopee yang bisa Bapak Ibu gunakan, Bapak Ibu bisa ikuti. Selanjutnya adalah Mbak Aci, gimana nih caranya nih, saya mau dong jualan di Shopee, apa aja sih yang harus saya siapin ya. Yang pertama adalah siapkan foto dan nama produk. Boleh next lagi. Nah untuk foto ini mungkin Bapak Ibu, kalau saya lihat handphonenya pun juga udah canggih-canggih banget ya, harusnya pun punya foto itu tuh pasti akan bagus banget. Kenapa foto itu penting? Ya, ini hal yang selalu saya coba ingatkan berkali-kali dengan teman-teman UMKM, terutama ini kebanyakan produk kita itu kan bagus-bagus, ya packagingnya udah bagus, semuanya udah oke, tapi banyaknya juga beberapa teman-teman UMKM yang asal foto, ya fotonya asal jepret, terus asal upload gitu. Misalnya fotonya udah ngasal, nggak ngambilnya dengan nggak proper gitu misalnya. Kemudian tidak diedit, asal diupload gitu ya. Dan itu sayang banget karena foto itu kan orang pertama kali pasti ngelihat dari fotonya. Apalagi kalau produk kita lagi baru ngebangun branding yang mana banyak orang belum tahu tentang produk kita. Gitu, kecuali kalau Ibu mungkin menjual produk brand ya, brand yang mungkin sudah terkenal gitu ya. Nah itu mau Bapak Ibu fotonya gelap-gelapan kek gitu ya, mau asal-asalan, orang sudah tahu, oh itu produk brand A gitu ya, memang bagus gitu. Nah ini kan kita lagi mau bangun brand kita sendiri, salah satunya adalah dengan foto produk yang bagus ya. Di sini ada beberapa ketentuannya, kayak ukuran pun juga jangan yang besar-besar banget ya, sesuai dengan ukuran Shopee 2 MB. Kemudian produk itu kalau bisa cukup jelas ya, standar backgroundnya polos atau backgroundnya warna putih atau backgroundnya mau warna-warni pun juga nggak masalah, tapi yang penting polos ya. Kenapa? Boleh tahu kalau foto produk itu harus polos? Biar apa? Ada yang tahu? Betul. Nah berarti udah jago nih. Kalau sudah jago berarti saya yakin pasti fotonya harus bagus, akan bagus gitu ya. Kemudian juga jangan lupa fotonya harus ngambil beberapa angle gitu. Foto produk itu, satu produk, misalnya nih, izin nih Bu ya, saya ambil ya. Misalnya nih,
foto untuk madu nih. Kalau bisa pun juga ngambilnya di beberapa angle. Kalau ini kan botolan ya. Kalau botolan juga jangan cuman botolnya aja. Oh kata Mbak Aci harus foto kiri kanan gitu. Jangan depan ini terus belakangnya kosong gini juga difoto doang diupload. Enggak, jangan. Ya, tapi kalau bisa justru malah dibuka. Ya, dibuka sambil kelihatan. Apalagi misalnya madu. Madu itu mungkin ada orang yang senangnya agak cair ya, tapi ada juga yang menganggap bahwa harusnya kental, sukanya yang kental gitu. Jadi biar tahu oh ini dalamnya juga seperti apa. Atau mungkin simple kayak ini abon juga sama gitu ya. Nih abon, oh kata Mbak Aci harus kiri kanan depan belakang gitu kan. Belakangnya juga polos gitu, ya nggak perlu juga. Ya tapi yang diperlukan adalah isinya. Apalagi bagusnya kalau sambil disajikan. Ya sajikan misalnya pakai nasi putih. Terus biasanya nasi putih ini temannya apalagi sih? Entah tahu, entah tempe, ya entah mungkin telur ceplok gitu. Nah ini biar orang-orang semakin menarik. Packaging ini tetap perlu difoto biar orang tahu juga sebesar apa sih yang bakal didapatkan ketika nanti dibeli gitu ya. Nah ya nih, oh bagus sekali nih Bu, kan handphonenya sudah bagus. Oh iya. Ibu ini sudah mencoba fasilitas Shopee, asik. Terima kasih Ibu. Nah mungkin kalau yang nanti bingung, sebenarnya di rumah pun juga gampang. Ya di rumah pun juga gampang, bisa bikin sendiri. Kayak saya biasanya bikin belakangnya pakai kain putih atau pakai karton, ya karton-karton yang polosan, terus sudah setting aja sendiri. Kalau saya nggak punya lampu, saya juga pakai jendela aja, ya jendela pakai cahaya ilahi itu jauh lebih bagus juga, sekalian berkah Bu biasanya. Nah itu, tapi kalau bingung ya udah silakan datang ke tempat Shopee mau belajar juga oke. Gitu ya, itu untuk foto produk. Kemudian next lagi, nah selanjutnya adalah nama produk. Ya, nama produk itu juga penting ya. Kenapa? Karena biasanya kalau saya tanya Bapak Ibu kalau cari barang di Shopee itu pasti dari apa? Dari nama kan? Ya. Jadi dari nama nama itu tulislah nama produk yang sesuai dengan yang dijual. Jangan jualannya A, terus nyeleneh atau ngasal gitu bikin nama produknya gitu. Produknya A ditulisnya B gitu. Nanti satu yang ada produk kita nggak ketemu ya, atau kedua kalaupun misalnya ketemu itu bisa jadi munculnya malah di bagian yang belakang ya. Nah nama produk ini beberapa dari tim Shopee sudah bikin rumus sedikit ya. Jadi kalau bisa yang pertama yang ditulis itu nama merek. Ya nama mereknya misalnya ini Lontara ya Bu ya. Ini mereknya misalnya Lontara ya. Kemudian selanjutnya kategori atau jenis produknya apa ya. Nah ini bisa ditulis Lontara madu hitam gitu. Kemudian selanjutnya spesifikasi atau keunggulannya apa ya. Jadi misalnya Lontara madu hitam, terus ini misalnya berapa? Oh 325 gram gitu. Terus boleh juga sih di belakangnya tambahin asli Makassar atau madu asli gitu, boleh. Nah di sini bisa ada beberapa contohnya. Ya satu merek misalnya Coki. Kemudian ada tas atau ada pelembab atau ada hiasan dinding. Nah belakangnya itu lebih ke detailnya. Kenapa? Karena ketika nanti produk kita itu muncul, orang dari ngelihat judulnya aja itu sudah tahu apa yang kita jual. Gitu, dari judulnya ini orang udah tahu, oh nih madu mereknya A, kemudian ukurannya berapa gitu ya. Kemudian nah, coba kalau saya mau tanya, kalau ngelihat produk ini, ya, ini kira-kira yang mana yang paling oke untuk nama produknya? A, B, C, apa D? Ini ada produk nih, Nastar. Nah, untuk nama produknya apa yang kira-kira oke? Coba, ada yang C? Siapa tadi C? C kenapa Bu? Ibu kenapa kira-kira C?
Oh, premium. Oke. Gak apa-apa. Ada promonya. Oke. Promo, oke. Terus ada lagi selain C? Ibu D kenapa? Ya. Mm-mm. 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 Oke, ada yang jawab B? Nih tadi geng C udah, geng D udah. Coba Bapak boleh? Bapak kenapa menurut Bapak yang B yang lebih oke? Oke, heeh. Mm-mm. Oke, 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 sip. Tadi kata Bapak itu pilih yang B. Kenapa? Yang pertama ada nama mereknya, Coki, ya. Kedua nama produknya Nastar yang premium, ya. Terus yang ketiga detailnya lagi apa tadi ukuran, ya 700 gram, ya. Jadi yang lebih tepat itu yang B. Kenapa? Kenapa Mbak Aci? Yang lain kan C sama D juga oke kok. Yang C ada promo gede gitu ya. Ya tapi balik lagi kalau promo gede itu sebenarnya jangan dipakai juga untuk di judul. Kalaupun misalnya nanti ada promo itu kan nanti ada beberapa fitur Shopee yang bisa dipakai ya. Ya itu di situ. Atau misalnya untuk pun yang D pun juga sama Bu. Kalau bisa jangan terlalu pakai yang itu kan dia ada garis-garis gitu ya. Jangan terlalu pakai tools-tools gitu ya. Imut-imut juga jangan. Ya kalau bisa tetap polosan aja, yang penting clear namanya, ya. Oke, boleh next. Nah ini selanjutnya, tadi kan yang pertama udah foto produk disiapkan yang bagus, kemudian yang kedua itu judul produk, ya, dipersiapkan. Yang ketiga yang paling penting adalah deskripsi produk. Nah, deskripsi produk ini adalah tugasnya Bapak Ibu atau saatnya Bapak Ibu untuk bisa memamerkan dan menyombongkan ya apa yang Bapak Ibu jual. Kan kita nggak boleh sombong Mbak Aci, gimana nih gitu kan. Jangan, kita jualan kita harus sombong. Dalam artian kita tahu kok kualitas kita seperti apa gitu. Jadi kita tunjukkanlah itu. Satu, yang paling penting adalah ketika bikin deskripsi toko, deskripsi produk awalnya itu dijelaskan kita apa, misalnya keripik ini adalah bla 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 gitu. Atau misalnya ini kalau saya ngasih contoh ini kebetulan ada mukena dan sajadah misalnya ya, mukena dan sajadah ini dibuat dari bahan bla 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 yang nyaman, yang enak, yang dingin, yang adem gitu misalnya. Kemudian kelebihannya juga apa? Detail ukuran. Ya, detail ukuran mau makanan, mau minuman, apalagi pakaian itu detail ukuran dikasih tahu. Kemudian bahan, ya, bahan nggak usah semuanya kayak makanan. Mbak Ci ini makanan saya juga harus dijelasin dong semuanya bahan-bahannya. Ya nggak perlu, intinya saja dibuatnya dari apa. Ya, cara buatnya segala macam nggak perlu. Gitu. Kemudian manfaatnya untuk apa? Terutama tadi ada yang jualan ibu jualan madu ya, atau mungkin ada yang jualan juga pakaian gitu ya. Kemudian cara perawatan, ya perawatan ini penting juga. Ya misalnya apalagi kalau jualan pakaian ya, baju itu kan kadang harus yang mungkin cucinya nggak boleh pakai mesin cuci, ya harus pakai tangan, cara jemurnya seperti apa gitu. Atau mungkin makanan juga sama, ya makanan dan minuman, cara membuatnya seperti apa sih, ya harus dipakai di panas kompor atau hanya boleh di oven, ya cara penyimpanan juga sama, ya dan kadaluarsa juga perlu ditulis kalau untuk makanan, ya. Kemudian, nah next, oke, mungkin sampai situ dulu persiapan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh tanya untuk persiapan dulu tadi ya. Kalau yang lain nanti aku di belakang aja. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Aya, dari YouTuber Indonesia, produknya itu ikan tuna dengan beberapa olahan juga seperti abon. Jadi lebih ke makanan lah Kak. Saya juga alhamdulillah sudah beberapa bulan ini juga ada seller di Shopee. Sudah beberapa kali pecah telur juga Kak. Nah, yang saya mau tanyakan di sini sebenarnya, apakah akun dari penjualan Shopee di domestik ini beda dengan akun untuk ekspornya Kak gitu. Dan bagaimana dengan pertukaran nilai mata uangnya? Apakah kita mesti membuka akun rekening negara tujuan atau cukup pakai IDR aja? Terima kasih. Good. Wah, mbaknya sudah siap ekspor nih. Aku senang. Oke, jadi tadi mungkin belum sempat kejelasin karena nanti ada Shopee itu nanti akan ada sesi lanjutan lagi juga berkaitan dengan ekspor tapi yang lebih detail. Cuman ini untuk sedikit highlight saja. Tadi pertanyaannya Mbak Aci, kalau untuk ekspor akunnya harus bikin lagi apa enggak? Jawabannya tidak. Gitu. Karena nanti sistemnya mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah berjualan di Shopee kan pakai akun itu, terus biasanya kan customer suka ada yang ngechat ya, yang ngechat atau yang langsung pesan pun juga ada ya tanpa ngechat dulu. Nah ini biasanya nanti yang beli itu, kalau misalnya yang beli Aci kan ada namanya Aci, kalau ini enggak, yang beli itu adalah dari admin Shopee, namanya shipbuyer.id. Nah itu ibaratnya akun Shopee yang mengelola untuk akun-akun yang sudah masuk ke program ekspor. Jadi misalnya dia menghubungkan antara pembeli yang di luar, mau beli apa nih Aci misal di luar negeri nih di Malaysia. Oh saya mau beli keripik gitu. Saya nanti chat juga tuh ke Shopee, nanti dari Shopee chat ke ibu atau langsung pesan biasanya ke ibu. Nanti di situ untuk pemesanannya pun alamatnya pun juga bukan alamatnya Aci yang di Singapura nih misalnya, tapi alamatnya kirim ke gudang Shopee atau warehouse Shopee terdekat. Dari situ nanti udah urusannya Shopee untuk mengirim ya. Terus untuk Mbak Aci uangnya gimana nih gitu kan, nanti saya terimanya dolar dong gitu kan, apalagi kalau lagi tinggi-tingginya misalnya. Nah enggak, tetap rupiah yang didapatkan ya, misalnya harga keripiknya 50.000 ya, nanti memang ya muncul di Shopee luar negeri itu tampilannya sesuai dengan mata uang negara tersebut. Misalnya $10 atau berapa dolar gitu ya. Tapi nanti uang yang diterima ya sudah tetap 10.000 dan itu Indonesia. Karena masuknya nanti langsung ke saldo penjual. Gitu ya. Jadi nggak perlu mikirin lagi repot buka ini Mbak, harus buka ini. Nggak seribet itu, tenang. Semua kita solusikan bersama, sangat simpel dan sangat mudah. Insya Allah. Gitu, oke. Ini kita siap-siap untuk buka toko di Shopee. Mungkin boleh cek buka dulu handphone yang masing-masing. Ada yang belum download Shopee? Siapa yang belum punya Shopee? Ibu yang bilang saya tidak percaya kalau tidak ada yang punya Shopee. Saya pun mungkin. Ada yang belum punya Shopee? Ada yang belum punya? Ibu belum? Enggak apa-apa Bu, tenang Bu. Oh nanti aja ya udah. Oke. Ada yang belum punya akun Shopee? Sudah semua ya? Waduh, nih Ibu, Bapak anggotanya hebat-hebat. Anak UMKM-nya nih binaannya hebat-hebat. Oke, next lagi. Oke, kalau sudah punya akun, tadi banyak yang belum punya toko juga ya, tapi ya. Nah yang belum punya toko, oke boleh next lagi Mas. Lanjut lagi boleh? Oke, ya yang belum punya toko coba lihat dulu handphone masing-masing. Ini Aci juga sambil buka. Sebentar. Oke, coba buka handphonenya. Ini untuk yang belum punya toko ya. Ya. Kita coba latihan dulu aja ya, bikin toko di Shopee. Buka Shopee-nya sudah? Sudah, kemudian ke bagian saya. Ujung kanan bawah.
Nggak mungkin dong lupa, ya kan? Ya, saya. Kemudian scroll dikit ke bawah ada tulisan mulai jual ya. Ada ketemu toh? Ada? Mulai jual. Kalau nggak ketemu tulisan mulai jual, berarti ada yang sudah punya toko. Cara ngelihatnya di sebelah kanan, mana? Kiri atas tuh ada tulisan toko saya. Ya, itu yang sudah punya toko. Nah betul, itu yang sudah punya toko. Tapi kalau yang belum, coba scroll sedikit ke bawah ada tulisan mulai jual. Ada ketemu? Sudah? Nah kalau sudah tinggal klik lanjut. Boleh lanjut Mas? Iya sebentar, Aci nggak kemana-mana juga. Mana yang? Ulang. Baik. Buka dulu Shopee-nya sudah. Ke bagian, nah ini boleh juga nih. Ya di atas, di atas. Bukan kembali, oh itu berarti Ibu sudah. Nah, langsung mulai pendaftaran. Nah, betul lanjut. Nanti itu, bentar, udah? Sebentar, tenang, sabar, satu-satu. Buka dulu Shopee-nya. Buka Shopee-nya, ke ujung kanan bawah ada tulisan saya. Lalu scroll sedikit Ibu, ada mulai jual. Nah, ini. Ya. Ya, Aci ulang sedikit lagi, mohon diperhatikan. Kan dibuka nih Shopee-nya. Kemudian, lihat nih di ujung kanan bawah itu ada tulisan saya. Ya, kemudian scroll sedikit ke bawah ada tulisan mulai jual. Nanti kalau sudah, mulai pendaftaran. Ya. Nah, mulai pendaftaran, di situ coba dilihat ada apa aja yang perlu diisi. Nama toko. Ya, nama toko ya. Nama toko coba diisi dengan mungkin bisa nama brandnya juga ya. Misalnya Keripik Aci Sip gitu. Tokonya misalnya. Ya, Keripik Aci Sip. Tulis aja itu. Terus misalnya Mbak Aci kok nggak bisa nih gitu, jangan cuma tulisan keripik singkong enak gitu, karena mungkin ada yang sudah pernah bikin ya, kalau bisa malah pakai brand yang ada gitu. Ya, oke. Setelah itu nama, nomor teleponnya, alamat pengiriman. Coba boleh diisi alamat pengiriman. Biasanya kalau sudah punya akun, alamatnya di situ sudah ada. Iya, di situ aja. Jadi kalau alamat ini misalnya Ibu tinggalnya di sini ya, tapi mungkin pengirimannya agak jauh sedikit atau bahkan beda kabupaten. Gimana Ibu?
isi lagi. Karena toko justru malah kalau gini Bapak Ibu, alamat itu pun juga nggak mesti alamat tempat tinggal ya. Alamatnya diisi sesuai dengan alamat kita kirim barang itu dari mana. Kadang soalnya kenapa beda, ada yang beda kabupaten, itu aja suka beda kan, beda kode pos, beda. Kadang di logistik harganya juga beda harga sedikit. Saya nggak tahu kenapa ya, tapi untuk bisa memastikan supaya harga logistiknya juga sesuai, ya kalau bisa alamatnya diisi sesuai dengan alamat pengiriman. Kenapa? Oke, ada yang kesulitan? Kalau ada yang kesulitan, tunjuk tangan. Ya. Ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, ada lagi yang kesulitan, sulit. Jangan dibikin sulit ya Bapak Ibu ya, ada tim Shopee gimana?
Enggak, salah satu aja. Ibu biasanya pakai mana? Untuk pas isi alamat itu kan ada pilihan untuk checklist logistik ya. Cara untuk milih logistik biasanya Aci menyarankan silakan gunakan logistik yang sekiranya dekat dengan rumah. Ya, jadi kalau misalnya mau ngantar barang ya itu akan lebih mudah. Ya, misalnya Mbak Aci saya mau pakai salah satu aja, ya nggak apa-apa. Mau aktifin semua juga silakan. Tapi nanti takutnya kalau customer main pilih logistik yang ternyata jauh, nanti susah Bapak Ibu nganternya. Ya, jadi pilih logistik yang dekat dengan rumah, itu saran saya. Ya, atau bisa juga, ini kan kalau logistik ada yang bisa di pick up ya, atau diambil sama kurir. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu ada yang sudah punya kurir langganan juga nih dari satu logistik ya, yang sering bolak-balik rumah kita entah ngantar paket atau entah ngambil paket. Nah, bisa juga pakai itu. Ya, jadi kan lebih gampang. Oke, coba pilih dulu sebentar. Ini tadi saya lihat lagi pada pilih logistiknya. Oke, ini kalau ada yang, oh kenapa Bu? Oke, bentar. Ada yang trouble, maksudnya tadi kurang ini. Sebentar, Bu. Oke. Ada yang masih belum? Kalau sudah isi semuanya, tadi isi nama toko, isi alamat dan logistik,
kemudian isi email, lalu bisa klik lanjut. Ya. Jatuh. Nah, kalau Mbak Aci kalau sudah masuk ini ya, upload produk ya, kalau bingung mau nulis deskripsinya apa, kan sekarang banyak AI ya, bisa pakai chat GPT aja, ya. Tinggal bilang produk kita tuh apa. Nanti dibantu tuh biasanya dirangkaikan kata-kata dengan bagus dan menarik, ya.
Kalau ghosting kalau ada satu dulu aja dicoba. Nanti ibu bisa tambahin lagi.
Oke, ada yang belum sulit? Mana? Lagi? Oke, sudah sampai upload produk ya? Belum? Masih nyangkut di mana? Oke. Kalau deskripsi tadi kayaknya masih pada banyak yang bingung, isi sekedarnya aja dulu ya Bapak Ibu ya. Coba Bu. Ininya lagi.
Udah lagi. Aduh. Oke, lanjut. Upload produk sudah sampai mana? Upload produk, ada yang bingung? Ada. Sudah bingung, sudah pusing? Belum? Jangan dong. Ya. Ini Bu, dipakai ini dulu. Bentar lagi.
Mohon perhatiannya Bapak Ibu. Karena ini sesi Shopee masih banyak yang perlu fasilitasi untuk onboarding. Ini minta kesepakatannya. Bisa nggak kalau kita mundur setengah jam? Jadi kita mulai istirahat jam 1:30 siang. Jadi nanti istirahatnya sampai jam 1:30. Boleh? Boleh, terima kasih. Udah, jangan lihat tadi lama. Ini aku tinggal upload udah. Ya. Ini Bu langsung ini upload produk. Coba belajar upload produk dulu ya. Pakai aja satu. Oke. Ayo, siapa udah lapar? Ayo coba upload dulu ya, sebentar aja. Ini tadi banyak yang belum selesai soalnya. Oke. Nah, untuk sebentar saya jelasin dikit. Untuk pas upload produk itu isi semua detailnya, terutama nih kalau ada ketemu tanda yang bintang merah tuh di ujung, itu tandanya betul wajib fardu ain. Ya, jadi lebih harus diisi. Nah, untuk bagian ada yang apa tadi tuh masukin berat. Masukin nama produk tuh jangan lupa pakai rumus yang tadi ya Bapak Ibu ya. Terus deskripsi kalau masih bingung tulis sekedarnya aja dulu ya.
Terus ada harga diisi sesuai dengan harga jual. Harga jual Bapak Ibu biasanya 50.000, isi 50.000. Terus untuk ongkirnya juga sama. Di situ ada tulisan berat ya, berat produk ya. Tadi mana Ibu nanya berat ya, berat produk. Berat produk itu diisi berat produk plus berat packing. Ya, misalnya ya, Bapak Ibu jualan baju. Baju itu beratnya 500 gram. Ya. Nah, baju itu kan mesti kita packing ya, entah itu pakai kardus atau bubble wrap ya atau apapun itu. Nah, packingannya kan juga ada beratnya nih, anggaplah 100 gram. Kalau baju sih biasanya kadang-kadang kalau di packing bisa sampai 700 kadang-kadang. Ya, yang ditulis itu sih 700-nya, gitu. Karena nanti kan kalau misalnya customer belinya lebih dari satu, itu kan akan terakumulasi ya. Nanti ngaruh juga sama ongkirnya beliau, customer yang memang nanti kalau kelebihan kan harus dibayarin ya. Itu, ya. Jadi untuk berat dimasukin, jangan lupa berat itu adalah berat produk plus berat packingan. Ya, berat bersih lah. Jangan hanya berat produknya aja. Oke. Cukup jelas? Nah, kalau sudah mungkin nanti boleh bisa dilanjutkan di rumah ya. Yang penting sudah tahu ya cara-caranya, di mana upload produknya seperti apa. Ini sebenarnya Aci pengen sharing lagi tentang daftar gratis ongkir, cuma nanti boleh dilanjutin di WA group aja deh ya. Caranya kita fotoin di situ. Oke, mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu sebelum makan siang. Ada yang mau tanya dikit soal tadi mungkin? Atau lagi ada yang error? Boleh Bu. Betul. Oke, ini pertanyaan bagus Bapak Ibu. Mbak Aci kalau jualan di Shopee potongannya berapa? Ada potongan apa enggak? Nah, di Shopee kita ada biaya admin ya. Ada biaya admin, tapi itu kalau orderannya sudah lebih dari 50. Ya, kalau Bapak Ibu kan masih baru nih. Ya, masih baru. Jadi adminnya itu free, tapi nanti kalau ordernya sudah masuk ke order 51, itu kena potongan 6%. Misal Bapak Ibu barangnya harganya 100.000, nah berarti nanti kepotong kan untuk adminnya itu 6%, berarti sekitar 6.000 ya. Sekitar 6.000, nah totalnya nanti Bapak Ibu penghasilannya cuma dapat 94.000. Jadi mohon dicek juga sama dihitung-hitung lagi untuk harganya kalau sudah lebih dari orderannya udah lebih banyak, ya. Oke, kalau sudah mungkin nanti kita lanjutkan di WA group ya, Bapak Ibu ya. Nanti Mas Firsa, nanti aku, Oke. Ya, nanti ada WA group Bapak Ibu ya. WA group ini fungsinya adalah untuk mengembalikan ingatan yang hilang. Ya, kenapa? Karena biasanya setelah pelatihan sering tuh lupa ingatan.
Ya, di situ tugasnya tim Shopee adalah mengembalikan ingatan yang sudah agak pudar. Ya, nanti kalau ada pertanyaan lanjutan boleh di WA grup aja ya, Bapak Ibu ya. Nanti di situ ada saya sama ada Bang Fikran bantu di WA grup tersebut. Oke, ini Aci masih di sini. Sekalian kalau mau ngobrol-ngobrol casual juga sambil Bapak Ibu makan, ya boleh kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya. Oke, mungkin sekian dari Aci. Terima kasih banyak Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waduh, mau pada kemana nih? Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Aci. Ya, nanti setelah ini akan dibuatkan grup oleh Pemda. Nantinya di grup itu akan ada kelas online lanjutan. Karena pasti nggak cukup kalau misalkan semuanya dibahas di sini ya. Pasti harus ada yang dipandu lagi nih ke depannya gitu. Ya, baik. Saya kira demikian sesi yang pertama. Kita masuk ke sesi istirahat, sholat dan makan. Nanti kita masuk lagi, sekarang jam berapa nih? Jam 12.10, jam 13.10 kita kumpul lagi ya. Karena nanti ada narasumber yang lain. Ini sudah standby dari Sekolah Guru. Oke, selamat makan, selamat sholat, dan selamat istirahat. Terima kasih. Oke, boleh tepuk tangan lagi dong teman-teman buat narasumber dan moderator. Sekedar informasi teman-teman, di sebelah kiri dari ruangan ini sudah tersedia foto booth. Teman-teman yang masih mengantri ambil makan boleh bisa foto-foto terlebih dahulu. Sudah kita sediakan gratis, nanti bisa tinggal di-download hasil fotonya. Saat itu, impian kami bangun. Erat dan bersenyawa. Menghadirkan cinta. Saat itu, kami mudah menyapa. Membalas senyum tanpa ragu, menawarkan kepuasan, menciptakan kebersamaan. Dan saat itu, semua porak-poranda. Hampa, putus asa, berderai-derai. Kami sendiri, ada jarak antara kita. Kami, kalian, tak lagi tegur sapa. Janji terkikis, harapan menipis. Kami, kalian, bersama terpuruk. Tapi saat ini bukan waktunya meratapi masa lalu. Mari bangkit. Mari bergerak. Mari bersinergi. Kita semua pejuang, kita bukan pecundang. Kita cintai tradisi. Berdamai dengan teknologi.
melakukan terobosan, mengembangkan kemampuan, memperluas wawasan, memperbaiki kesejahteraan sekitar kita. Kini saatnya kalian mendengar. Kalian melihat, Kalian merasakan. karena dukungan kalian berarti. Bangga buatan Indonesia. beli produk dalam negeri. Beli satu, tunggu 1000. Wujudkan masa depan lebih baik. Mari bangkit. Bergerak bersama. Jadilah pahlawan bangsa dengan membeli produk dalam negeri. Kepulauan Bangka Belitung. Menebar pesona dari setiap sudutnya. Keragaman pulau dan hamparan garis laut membentuk khasanah keindahan. Memanggil jiwa untuk bertualang. Menelusuri jejak sejarahnya. Menyimpan berjuta asa dengan segala potensinya. Keunikan geosite memukau logika. Keberadaan danau menampilkan keelokannya. Air, tanah, dan langit melepas dahaga semua mata yang melihat. Kekayaan budaya menjadi inspirasi. Memberi energi untuk terus gali potensi. Geliat terampil tangan-tangan penuh arti. Dari tradisi mencipta kreasi. Hasil karsa yang tak pernah berhenti. Membawa semangat denyut ekonomi. Ragam selera berbuah aspirasi. Terlahirnya berbagai rupa kulinari. Tak terbatas
atas rasa yang sudah tercipta. Dengan menjaga budaya sebagai pembeda. Manja lidah menjadi komoditi. Kenangan indah mengundang hadir kembali. Alam menyediakan limpahan harta, mengundang jiwa untuk berkarya dan tetap terus menjaga. Meramu kreativitas demi hasil karsa. Menjaga roda kehidupan tanpa menghapus identitas. Membawa jati diri menembus tapal batas. Kepulauan Bangka Belitung. Hubungan manusia mencetus harmoni bineka. Alam, budaya, dan potensinya melengkapi sinar cahayanya. Keragaman tak memecah kehangatan. Menerbitkan cahaya kehidupan berbalut asa. Demi rasa bangga buatan Indonesia.